Berjumpa lagi dengan Kari dalam Kari Berpetualang. Hari ini kita akan main ke Taman Nasional yang mana lagi ya? Kari ada ide. Kali ini kita akan berkunjung ke Taman Nasional Meru Betiri yang terletak di pesisir selatan Jawa Timur. Apa teman-teman pernah dengar? Oke, kalau begitu kita berangkat. Tentunya dengan menggunakan Google Earth. Let's go! Yeay, kita sudah sampai. Taman Nasional Meru Betiri merupakan kawasan pelestarian alam yang berlokasi di Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Taman nasional ini mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Pada tahun 1972, kawasan ini ditetapkan sebagai Suaka Marga Satwa untuk harimau Jawa oleh Kementerian Pertanian dengan luas 50.000 hektar. Luas Suaka Marga Satwa ini bertambah menjadi 58.000 hektar setelah menambahkan bekas lahan perkebunan, hutan lindung, dan kawasan pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Lahan tersebut kemudian ditetapkan menjadi Taman Nasional pada tahun 1997 oleh Kementerian Kehutanan dengan hanya mengambil bagian kawasan hutan. Ekosistem di Taman Nasional Meru Betiri ada 5 macam, yaitu hutan pantai, hutan payau, hutan hujan tropika, hutan rawan, dan reofit. Terdapat sedikitnya 500 jenis flora yang tumbuh yang dimanfaatkan sebagai obat dan penghidupan masyarakat setempat. Selain itu, sedikitnya ada 325 jenis fauna yang terdiri dari mamalia, reptil, burung, serangga, bivalvia, dan antropoda. Jenis flora endemik yang tumbuh di dalamnya adalah bunga Padmosari, sedangkan jenis flora endemik yang tumbuh di dalamnya adalah macan tutul, banteng, kijang, burung merak, elang Jawa, kukang, lutung Jawa, dan penyu. Yuk, kita kenalan lebih dalam dengan flora dan fauna endemik Taman Nasional Meru Betiri. Flora endemik adalah bunga Padmosari. Bunga Padmosari atau nama latinnya Rafflesia solingeriana KDS termasuk dalam famili Rafflesiaceae yang merupakan tumbuhan holoparasit, yaitu tumbuhan yang sepenuhnya bergantung pada tumbuhan lain untuk kebutuhan makanannya. Kelompok tumbuhan ini tidak memiliki butir-butir klorofil, tetapi mempunyai akar isap atau haustorium. Dan yang menjadi inangnya adalah tumbuhan liana dari genus Tetrastigma menurut media konservasi. Menurut makalah dari Taman Nasional Meru Betiri pada tahun 2006, bunga dari tumbuhan Rafflesia solingeriana KDS berdiameter antara 15 sampai 33 cm dengan kepala sari berjumlah 32 sampai dengan 40 butir. Bunga merupakan satu-satunya organ tumbuhan yang dapat dilihat oleh mata biasa. Terbentuknya bunga diawali dengan pembengkakan dari dalam akar tumbuhan inang. Rafflesia solingeriana KDS merupakan tumbuhan berumah dua. Oleh karena itu, untuk terjadinya penyerbukan pada Rafflesia solingeriana KDS diperlukan paling sedikit 2 bunga dari 2 jenis kelamin yang berbeda, yaitu jantan dan betina, dan harus mekar secara bersamaan. Di Taman Nasional Meru Betiri, inang dari Rafflesia solingeriana KDS adalah Tetrastigma lanceolarium dan Tetrastigma papillosum. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, disebutkan bahwa semua jenis Rafflesia termasuk Rafflesia solingeriana KDS merupakan tumbuhan yang dilindungi. Menarik sekali ya flora ini. Sekarang, ayo kita kenalan juga dengan fauna endemik dari Taman Nasional ini, yang tidak lain dan tidak bukan adalah penyu hijau. Penyu hijau memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut. Berwarna kuning kehijauan atau coklat hitam gelap. Terdapat 4 pasang lempengan pada karapasnya. Bentuk karapas menyerupai bentuk hati. Jaringan lemak pada siripnya berwarna hijau dan jumlah telurnya lebih dari 115 butir setiap kali bertelur. Banyak sekali.
Penyu hijau sangat jarang ditemukan di perairan beriklim sedang, tetapi sangat banyak tersebar di wilayah tropis dekat dengan pesisir benua dan di sekitar kepulauan. Penyu hijau dewasa adalah hewan pemakan tumbuhan, tetapi anak-anaknya adalah omnivor, yang berarti dia memakan segalanya, bisa tumbuhan dan bisa juga hewan, untuk mempercepat pertumbuhan mereka. Penyu hijau menghabiskan hampir seluruh hidupnya di bawah permukaan laut. Induk betina hanya sesekali mendarat untuk meletakkan telur-telurnya. Menurut biolandwordpress.com, secara alami tanpa adanya perburuan oleh manusia, hanya sekitar 11 ekor anak penyu yang berhasil sampai ke laut untuk berenang bebas dan tumbuh dewasa. Dari ratusan telur, hanya sekitar 11. Wah. Menurut artikel Pedoman Teknis Konservasi Penyu pada tahun 2009, perkawinan penyu dewasa terjadi di lepas pantai 1 atau 2 bulan sebelum peneluran pertama di musim tersebut. Pada umumnya, penyu hijau bertelur lebih dari 1 kali dalam 1 musim dengan interval internesting kira-kira 2 minggu. Setelah selesai bertelur, penyu dewasa akan meninggalkan sarang dan telur-telurnya untuk kembali ke laut dan melangsungkan kembali siklus hidupnya di laut. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, disebutkan juga bahwa penyu hijau atau Selonia midas Lynn termasuk dalam satwa yang dilindungi. Nah, lalu kegiatan menarik apa saja ya yang bisa kita lakukan di Taman Nasional Meru Betiri ini? Ada 6 kegiatan utama yang teman-teman sekalian bisa lakukan di Taman Nasional Meru Betiri. Yang pertama adalah trekking dan hiking. Teman-teman dapat merasakan sensasi trekking di tengah hutan lebat, ditemani suara kicau burung dan gemercik air sungai. Kalian juga bisa menjelajahi jalur trekking menuju pantai-pantai indah yang ada di Taman Nasional ini loh. Yang kedua adalah pengamatan satwa liar. Teman-teman dapat melihat berbagai satwa liar termasuk burung-burung endemik dan mamalia yang disebutkan Karit tadi. Ada macan tutul, banteng, kijang, burung merak, elang Jawa, kukang, lutung Jawa, dan juga penyu di daerah perairan. Yang ketiga yang tidak kalah seru adalah ikut serta dalam program konservasi penyu dengan mengikuti program pelepasan tukik atau anak penyu di Pantai Sukamade. Jadi teman-teman bisa ikut serta untuk melepaskan tukik atau anak penyu ke lautan lepas. Yang keempat adalah wisata budaya. Teman-teman bisa mengunjungi desa-desa tradisional dan belajar tentang budaya suku Osing. Suku Osing merupakan masyarakat asli Banyuwangi yang kaya akan tradisi dan budaya yang unik. Suku Osing diyakini sebagai keturunan kerajaan Blambangan, kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Jawa. Meski zaman terus berubah, mereka tetap mempertahankan bahasa, tradisi, hingga seni budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Bahasa Osing misalnya adalah dialek khas yang masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi bukti bahwa identitas suku Osing begitu kuat dan terjaga hingga kini. Salah satu kegiatan budaya yang dikenal dari suku Osing adalah Festival Gandrung Sewu yang diadakan setiap tahun. Yang kelima adalah camping dan glamping. Teman-teman dapat menikmati pengalaman bermalam di alam terbuka dengan fasilitas lengkap. Ada beberapa jasa untuk fasilitas camping dan glamping di Taman Nasional Meru Betiri ini. Yang keenam adalah fotografi alam dan satwa. Bagi teman-teman yang suka fotografi, teman-teman bisa mengabadikan keindahan alam dan satwa langka di Taman Nasional ini. Nah, bagaimana nih cara menuju ke Taman Nasional Meru Betiri dan berapa harga tiketnya? Untuk menuju ke Taman Nasional Meru Betiri bisa ditempuh dengan jalur darat melalui Kabupaten Banyuwangi di barat ataupun melalui Kabupaten Jember di sebelah timur. Lalu berapa harga tiketnya? Menurut laman detik.com, harga tiket untuk masuk ke Taman Nasional Meru Betiri dibedakan berdasarkan status wisatawan antara lokal atau mancanegara. Adapun tiket untuk rombongan dengan minimal 10 orang akan diberikan harga yang lebih murah. Untuk hari kerja Senin sampai Jumat, untuk tiket wisatawan lokal dibanderol sebesar Rp5.000 per orang per hari. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara, tiketnya sebesar Rp150.000 per orang per hari. Untuk akhir pekan, hari libur, dan tanggal merah ada kenaikan 50% dari harga tiket normal. Untuk pengunjung lokal menjadi sebesar
Rp7.500 per orang per hari, sedangkan untuk pengunjung mancanegara menjadi sebesar Rp225.000 per orang per hari. Bagaimana? Tertarik tidak untuk berkunjung ke Taman Nasional Meru Betiri? Ayo kita berkunjung.